Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Hanura TV. Dari lubuk hati yang tulus dan nurani yang bersih, semangat berjuang untuk rakyat. Nah, perkenalkan nama saya Resna Oktaviana. Kita jumpa lagi untuk berbincang-bincang dalam tema perempuan dan negara. Tentunya bincang-bincang kali ini saya mengundang narasumber kita yaitu Ibu Flori. Nama lengkapnya Ibu Flori Christine ya. Nah, dengan latar belakang yang saya find out dari Mbah Google, itu dia berpendidikan S1 jurusan hukum, betul Mbak Flori? Betul, Mbak Okta. Oke. Nah, dia banyak sekali pengalaman organisasinya, yaitu Persit, Kartika Chandra Kirana. Ya, betul. Terus Betul. Perip itu apa sih Mbak Flori? Perip itu Persatuan Istri Purnawirawan. Jadi Oke. anggota Persit itu kan Persatuan Istri Prajurit. Berarti saat kita menikah dengan prajurit, kita langsung menyandung status Status. sebagai Persit. Oke. Saat suami kita memasuki masa purna tugas atau yang umumnya dikenal dengan istilah pensiun, otomatis keanggotaan kita beralih menjadi anggota Perip, yaitu Oh. Persatuan Istri Purnawirawan. Wis, luar biasa kan pemirsa. Dan Wakil Sekretaris di Bapilu Hanura DPP. Nah, pastinya kenal lah Ibu Flori ya. Nah, oke, kita mungkin akan langsung saja bincang-bincang dan terima kasih nih waktunya sudah siap untuk kita banyak tanya nih ya tentang temanya perempuan dan negara. Nah, mungkin beliau ini, oh ya, saya lupa nih, saya akan jelaskan juga beliau ini multitalenta. Dia orang organisatoris. Dia aktivis perempuan. Nah, juga dia itu memang benar-benar wanita tangguh kalau menurut saya nih, wanita hebat. Susah sekali saya tuh harus manggil Ibu Flori duduk kita gibah bareng di sini ya. Waktunya sangat sulit. Nah, maka dari itu mumpung beliau ada waktu, kita langsung saja kita diskusi tentang temanya perempuan dan negara. Nah, Mbak Flori nih, bicara tentang perempuan dan negara, ya. Secara umum pemberdayaan perempuan itu secara umum proses pemberdayaan dan pembentukan kapasitas atau bisa kita sebut dengan capacity building terhadap partisipasi yang lebih besar seperti keleluasaan, penguasaan dan pengambilan keputusan serta tindak transformasi yang mengarah kepada perwujudan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki. Nah, kira-kira itu sepakat nggak sih Mbak Flori untuk bahwa perempuan itu harus lebih setara dengan laki-laki gitu. Baik, terima kasih Mbak Okta. Kalau menurut saya, bicara mengenai setara atau sederajat mungkin ya, itu tidak bisa kita pukul rata. Dalam beberapa hal, ada yang memang perempuan itu tidak bisa menyamai atau apalagi melebihi laki-laki. Itu mungkin terkait dengan fitrah. Betul, karena kita perempuan dan laki-laki itu tentu diciptakan dengan kedudukan yang berbeda. Tapi dalam beberapa hal yang bisa disamakan, itu memang kita sebagai perempuan harus menuntut ada kesamaan antara laki-laki dengan perempuan. Contoh, misalnya dalam hal ketenaga kerjaan, kita berhak untuk menuntut bahwa perempuan itu harus mendapat kesempatan kerja yang sama dengan laki-laki. Nah, ini juga tentu tidak bisa di semua bidang. Untuk bidang pekerjaan yang mengandalkan fisik, tentu tidak bisa perempuan menuntut kesamaan dengan laki-laki. Karena secara kodrati, perempuan tentu kekuatannya secara physically berbeda dengan laki-laki. Kemudian untuk persamaan yang lain, saya lihat di sini di bidang kesehatan. Perempuan itu berhak mendapat perlakuan yang sama dalam meraih maksudnya dalam bidang kesehatan untuk mencapai kesehatan yang sama. Apalagi dalam bidang pendidikan,
Itu yang sangat terutama. Kita patut bangga bahwa saat ini saya rasa tidak ada perbedaan dalam dalam menuntut ilmu Iya. antara laki-laki dengan perempuan. Iya. Contohnya kita banyak sekali kita melihat perempuan profesor, ya kan, doktor, bahkan kalau kita mau lebih luas lagi, menteri-menteri kita sudah semakin bertambah jumlah menteri Iya. perempuan. Kalau kita melihat dalam dunia militer, karena basic saya militer, sudah banyak juga kita lihat perempuan yang perwira tinggi, baik itu mungkin jenderal di Angkatan Darat atau laksamana di Angkatan Iya. Laut atau marsikal di Angkatan Udara atau bahkan jenderal polisi saya lihat sudah ada yang Luar perempuan. biasa. Itu dalam hal ini tentu kita harus berterima kasih kepada Ibu Kartini. Wis, luar Ya, biasa. karena beliaulah kita bisa meraih, maksudnya beliau adalah pendobrak Pendobrak. dalam masa-masa yang mungkin perempuan tuh masih terkait dengan pekerjaan di dapur. Beliau berani mendobrak tradisi bahwa perempuan harus maju, mendapat kesempatan meraih pendidikan yang lebih sama. Kemudian hak-hak yang harus sama lagi untuk perempuan, menurut saya hak untuk berkeluarga. Tentunya ini terkait kalau kita bicara berkeluarga atau perkawinan, tentu harus sama antara laki dengan perempuan. Karena perempuan menikah dengan laki-laki, laki-laki menikah dengan perempuan. Bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Ya kan, seperti itu. Kemudian, nah ini kaitannya dengan Hanura, perempuan harus memiliki hak yang sama dalam berpolitik. Luar biasa. Dan saya rasa pemerintah cukup mengakomodir hal ini. Terbukti dengan, saya kurang tahu kalau yang sebelumnya, karena kebetulan saya aktif di politik baru setelah suami saya memasuki masa purna. Saya dalam pencalekan sekarang ada kuota keterwakilan perempuan 30%. Oh gitu ya? Itu kan menunjukkan bahwa pemerintah sangat peduli dengan keberadaan perempuan dalam dunia politik. Dan pemerintah mengakomodir hal itu. Ya, jadi kita sangat berterima kasih juga kepada pemerintah yang sudah mendengarkan aspirasi dari bawah. Dan tentunya kita berharap di tahun-tahun mendatang mungkin jangan 30%, mungkin 50%. Jadi ya itu betul-betul nanti perempuan betul-betul mendapat hak yang sama dengan laki-laki. Bicara tadi Mbak Flori bilang bahwa perempuan Indonesia seperti sosok Kartini. Nah, kita bicara nih ada istilah Kartini dan ada istilah Sri Kandi. Nah, kira-kira menurut Mbak Flori nih, perbedaannya apa sih antara Kartini Indonesia dengan Sri Kandi Indonesia? Kalau pemahaman saya, Sri Kandi itu kalau saya tidak salah mengingat ya, gambar Sri Kandi itu kan selalu dianalogikan dengan perempuan yang memegang panah, ya. Jadi mungkin itu kalau kita bicara film mungkin kita samakan dengan Sina, The Warrior Princess. Saya suka nonton soalnya, Mbak. Senang nonton ya? Ya, jadi itu kalau pemahaman saya Sri Kandi itu terkait dengan keberanian, keberanian bahwa wanita tangguh dalam arti mungkin saat Sri Kandi itu ya, saya mohon maaf saya juga tidak memahami tentang Sri Kandi ini, ya kan? Kalau Kartini kan kita bisa tahu ada lahir di mana, betul. Nah, Sri Kandi ini pemahaman saya dia wanita tangguh yang siap berperang. Jadi dia siap maju dalam pengertian saya itu fisik. Jadi dia wanita tangguh yang wanita apa ya kita bilang ya itu warrior ya, pejuang, petarung mungkin ya. Nah, kalau sosok Kartini ini menarik buat saya. Kalau dipikirkan beliau Ibu Kartini ini kan seorang putri pejabat daerah ya saat itu ya. Dalam masa yang mungkin kita anggap di mana perempuan itu mungkin masih dipandang sebelah mata, beliau menunjukkan bahwa perempuan daerah ternyata berpikiran maju, ya berpikiran maju. Beliau berani mendobrak tradisi. Kalau saya tidak salah ingat berani sebenarnya beliau keberatan ya kalau nggak salah itu untuk nikah waktu itu ya, tapi beliau melaksanakan ini. Kartini merupakan salah satu sosok yang menjadi panutan saya. Jadi beliau bisa menunjukkan bahwa bentuk perlawanan itu tidak harus dengan kekerasan. Kan beliau melakukan perlawanan terhadap tradisi yang berlaku pada saat itu. Tapi beliau tidak gegabah dengan keras seperti zaman sekarang. Tapi beliau menunjukkan, tolonglah beri kami kesempatan yang sama. Jadi kekerasan itu tidak harus dilawan dengan kekerasan, betul. Tapi juga dengan kelembutan. Lembut. Dengan hati yang betul. Lemah lembut itu bukan berarti lemah. Ya, gitu. Jadi kurang lebihnya seperti Justru itu
kemenangan. Gaya itu yang kadang kita tidak bisa prediksi. Betul, ya orang Kadang musuh itu langsung kalah karena hanya kita dengan lemah lembutannya kita, betul, kan betul. gitu. Luar biasa ya pemirsa nih. Baik, ini Mbak Flori nih, bicara masih tentang perempuan nih. Perempuan itu cenderung ke masalah hal-hal dia mampu memanage dalam urusan keuangan. Nah, sekarang kaitannya perempuan dengan bidang ekonomi nih. Dalam skupnya, dalam kepemerintahan ya. Kira peranannya seperti apa sih kalau kalau untuk perempuan ini? Oke, baik Pak Okta. Kalau kita analogikan dengan negara, mungkin bisa kita lihat dari unit terkecil keluarga. Keluarga, oke. Kalau keluarga itu kita ibaratkan negara, Menteri Keuangannya siapa? Iya. Ibu ya. Ibu. Nah, itulah Tetap ibu ya. tetap ibu. Tetap ibu is the best ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ini mungkin hal simpel ya. Kita bicara secara umum. Pada umumnya bapak-bapak yang bekerja dan mendapat gaji 1 kali dalam 1 bulannya. Itu umum. Wah, Ada menarik yang nih masalah dapur nih. menarik. Memang kalau masalah keuangan selalu menarik, terutama buat ibu-ibu. Nah, itu kan kita bicara yang umum ya, biarpun kita tidak menampik ada beberapa yang digaji per bulan, per minggu atau per 2 minggu. Tapi saya bicara sini umum. Bagaimana seorang ibu itu hebat? Gaji 1 kali dia bisa atur untuk 30 hari. Iya. Betul ya. Itu kalau laki-laki di situ belum tentu bisa, ya kan? Jadi kalau ada bilang perempuan itu boros mungkin, ya kan? Tapi di sisi lain perempuan itu perempuan yang hebat bisa mengatur gaji yang diberikan 1 kali dalam 1 bulan cukup untuk 1 bulan ya 30 hari. Jadi ini kalau kita tingkatkan ke skop yang lebih besar yaitu negara. Kita lihat saat ini Indonesia punya Menteri Keuangan yang hebat ya. Luar biasa ya. Sri Mulyani Indrawati. Bukan cuma Indonesia yang mengakui, beliau dunia. Kalau saya tidak salah ingat, sebelum beliau ditarik kembali, beliau kan World Bank ya, World Bank atau IMF ya. Ya salah satu dari itu ya, maaf agak-agak. Saya rasa faktor umur ini jadi agak lupa ya. Jadi saya disitulah kehebatan perempuan. Ya, dan saya rasa Pak Jokowi bukan tidak salah memilih beliau dalam situasi mungkin kalau boleh dibilang COVID kemarin ini agak melebar nih ya. COVID kemarin tentu kan berpengaruh dalam segala bidang. Ternyata Indonesia bisa survive, ya kan? Dan itu diakui oleh dunia kan. Indonesia termasuk salah satu negara yang apa ya, kalau dalam bahasa saya tetap tegak. Betul. Di saat COVID melanda, di mana bukan semua ya, beberapa negara boleh dibilang kolaps, tumbang ya. Dan Indonesia ternyata tetap tegak berdiri dan semakin maju. Sekarang perekonomian mulai menggeliat lagi, mulai menggeliat dan makin apa ya, makin banyak lah perekonomian kita tuh sudah mulai menggembirakan. Betul. Saya bisa melihat apa, objek-objek wisata Bali sudah mulai ramai. Tadinya saya berpikir, aduh, kalau COVID sudah selesai, mungkin orang sibuk memperbaiki perekonomian dulu. Tapi ternyata perekonomian begitu cepatnya dipulihkan, tentu tidak merata ya, ada berbeda di setiap ini. Tapi kita bisa melihat bahwa ternyata daya beli semakin baik. Kemudian orang sudah bisa berwisata. Tentunya logikanya orang bisa berwisata setelah kebutuhannya tercukupi. Seperti itu. Jadi saya lihat perempuan itu memang luar biasa dalam perekonomian. Perempuan itu memang sangat berperan dalam segala hal. Sangat. Multi talented, multitasking. Artinya negara pun butuh sosok perempuan. Betul. Tanpa perempuan entah apa jadinya itu. Dan tentunya adanya pemimpin itu kan lahirnya sosok perempuan yang hebat untuk membentuk satu melahirkan putra bangsa yang bisa memimpin ya. Nah, baik, memang kita untuk bicara perempuan negara itu kita lihat bahwa perempuan memanage dalam satu urusan kecil saja, dia bisa mampu dengan apa adanya dia bisa berkembang, apalagi dia memanage dalam skup besar gitu. Itulah ya kehebatan perempuan, unik ya perempuan itu. Sangat-sangat unik. Nah, itu kita bicara tentang masalah dari sisi perekonomian dan dalam skup kecil dan hingga negara ya. Nah, sementara ini perempuan ini kan orang masih beranggapan Mbak Flori dia hanya cukup berurusan dalam urusan domestik, ibu rumah tangga. Nah, ada beberapa masyarakat dia beranggapan perempuan tidak bisa harus setara dengan laki-laki. Nah, kira-kira untuk menyamaratakan artinya apa ya? Merubah mindset mereka,
kira-kira nih kita sebagai pejuang untuk apa namanya, supaya perempuan tidak terhambat seperti hal seperti itu, kira-kira harus berbuat apa sih kita ini? Sebagai kita aktivis ya, perempuan nih, untuk merubah mindset masyarakat di sana supaya perempuan terus tetap berkarya gitu. Iya. Mm-mm. Kalau menurut saya Mbak Okta ya, Mm-mm. kita oke memang mungkin sesuai dengan kita sebagai orang timur ya, orang kita masih menganut budaya patriarki ya. Iya. Jadi di mana dalam tanda kutip ya, Mm-mm. laki-laki dianggap masyarakat kelas 1, Mm-mm. perempuan kelas 2. Kita mungkin dalam beberapa hal tidak bisa mengubah pemikiran itu. Mm-mm. Tapi di sisi lain, kita harus bisa menunjukkan bahwa sebetulnya dalam beberapa hal kita itu layak untuk diperlakukan sama. Mm-mm. Ya kan? Jadi kalau misalnya ada pemahaman perempuan itu di rumah saja atau di dapur saja, Mm-mm. kita tidak bisa merubah pemikiran itu dengan berteriak-teriak, "Tidak, saya bisa kok, Iya. saya mampu." Jadi buktikan itu melalui bukti nyata. Mm-mm. Jadi karya nyata. Saya ambil contoh, misalnya, tapi tentu ini harus ada kerjasama. Saya bicara untuk perempuan yang sudah berumah tangga ya. Karena kalau perempuan single dia bebas. Mm-mm. Perempuan berumah tangga itu tentu harus ada kerjasama antara suami dengan istri untuk si istri bisa membuktikan bahwa dia tuh sebetulnya tidak layak untuk di rumah saja. Mm-mm. Mm-mm. Contoh, untuk ibu-ibu yang bekerja, tentu dia bekerja terutama harus dapat izin dari suami. Mm-mm. Nah, dimanapun dia bekerja, tunjukkan bahwa kamu memang layak, kompeten di bidang apapun kamu memilih untuk bekerja, Mm-mm. ya kan? Jadi, dan kalau menurut saya dalam beberapa hal perempuan itu lebih teliti, Mm-mm. ya kan? Makanya mungkin kaitannya tadi Mbak Okta di Iya. bidang ekonomi. Iya. Kebanyakan contoh kecil, bendahara kebanyakan perempuan, ya kan? Karena Mm-mm. teliti dan mungkin agak pelit ya kalau urusan keuangan. Itu. Terus perempuan itu lebih tough ya, apa ya? Lebih ulet, Ya, ya, lebih ulet. teliti. Teliti dan ulet. Jadi Iya. dia tuh apa ya, orang Jawa bilang kendel Betul. ya. Jadi ya ulet lah, jadi bisa ini ya, apa ya, Ya, lebih perfect lah. Detail pokoknya banget. dia ya mungkin bisa dibilang perfeksionis dan Iya. pantang menyerah gitu ya. Dan dia Jadi peka. ya betul, dan kepekaan itu yang ini. Kemudian perempuan itu harus bisa menunjukkan bahwa kalau perlu ya dalam hal positif kamu harus siap bersaing dengan laki-laki, Mm-mm. ya kan? Mm-mm. Karena kalau perempuan itu sudah bisa menunjukkan bahwa dia tuh merupakan apa ya, pribadi yang potensial untuk di bidang lain selain di rumah tangga, orang akan rugi untuk tidak memakai dia untuk Mm-mm. bekerja di luar keluarga misalnya itu. Nah, itu untuk wanita yang bekerja. Iya. Nah, untuk wanita yang tidak bekerja, jangan berkecil hati. Tetap ada hal yang bisa menunjukkan bahwa kita memang layak. Karena menurut saya di rumah saja itu bukan merupakan pekerjaan yang hina. Mm-mm. Ya, karena kalau semua orang bekerja tidak mengurus anak, siapa yang bisa Betul. menciptakan generasi penerus yang Iya, berkualitas. sepakat. Nah, untuk di rumah itu kita juga bisa menunjukkan bahwa kita berprestasi. Caranya apa? Didik anak-anakmu supaya berprestasi. Mm-mm. Supaya orang bisa, karena begini, kalau anaknya itu hebat, pasti orang bilang gini, "Ih, hebat ibunya ngajar." Iya. Betul nggak? Karena kaitannya dengan anak di rumah itu orang identik bahwa ibu yang mengajar, mendidik anak di rumah. Biarpun dalam beberapa ada situasi yang berbeda di mana seorang lelaki yang akhirnya karena situasional ya, ini situasional, laki-laki yang di rumah, perempuan yang bekerja. Tapi kita bicara di sini yang global. Iya. Nah, jadi sebenarnya berprestasi itu bisa juga kok di rumah. Caranya dengan mencetak generasi-generasi penerus yang berprestasi. Iya. Nah, Seperti memang itu. luar biasa nih. Masih dalam perempuan nih. Sementara peranan perempuan itu kan memang harus apa namanya? Perempuan itu kan patut dijaga sebetulnya ya. Betul. Karena perempuan itu yang menentukan para penerus bangsa, kan gitu. Iya. Tapi sementara ini kita bicara perempuan nih, masih banyak terjadi kekerasan terjadinya diskriminasi kepada perempuan nih. Nah, contoh misalkan kita mengalami kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, kekerasan di tempat kerja, perdagangan manusia, eksploitasi seksual komersil, dan bahkan hingga situasi kekerasan dalam situasi bencana atau konflik sosial. Nah, sementara perempuan di sini juga kan harus ada hak gitu kan. Nah, menurut pandangan Mbak Flori itu biar setidaknya terjadinya diskriminasi kepada perempuan ini
biar terminimalisir lah. Itu kira-kira menurut Mbak Flori itu harus bagaimana kita sebagai pandangan Mbak Flori ini? Kalau kita bicara mengenai apa perlakuan yang tidak semestinya lah ya, kalau kita katakan dalam bahasa sederhana terhadap perempuan, itu saya rasa kita harus lihat dulu hal-hal apa yang menyebabkan perempuan itu mendapat perlakuan yang tidak layak. Saya bicara kalau menurut saya faktor itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal itu kalau menurut saya mungkin bisa kita lihat tayangan-tayangan yang tidak mendidik. Ya, jadi memicu kita bicara kalau perlakuan yang tidak sesuai itu umumnya laki-laki memperlakukan perempuan dengan tidak semestinya ya. Jarang perempuan jarang yang sebaliknya. Jadi kalau menurut saya itu kita bisa lihat juga faktor eksternal, misalnya tayangan-tayangan di mass media yang kadang-kadang kan tidak mendidik, kekerasan atau mohon maaf cabul, ya kan, pornografi, itu kan biar bagaimana kan bisa merubah, memicu, memancing, ya kan, memancing laki-laki itu untuk mengaplikasikan yang dia lihat ke kehidupan nyata, itu. Kemudian faktor internalnya menurut saya bisa jadi laki-laki itu mungkin ada gangguan, ya kan? Atau budaya tadi yang saya bilang, budaya patriarki di mana mereka menganggap bahwa mereka berhak sepenuhnya atas perempuan itu. Tentu berhak sepenuhnya. Misalnya suami berhak sepenuhnya, tapi dalam hal apa? Hak yang bertanggung jawab tentunya. Karena itu kekerasan seksual contohnya tadi yang Mbak Okta bilang itu kadang terjadi juga dalam rumah tangga. Nah, cuman itu nanti kita terlalu luas ya kalau kita mencakup itu. Kita bicara dari perempuannya saja. Kemudian itu saya rasa kadang faktor ekonomi memicu kualitas hidup yang rendah ya. Kadang-kadang mungkin kalau saya lihat laki-laki kadang kalau sudah pusing mungkin kadang-kadang bukan cuma ekonomi yang rendah ya. Mungkin bapak-bapak pulang dari kantor pusing di rumah kan, diomelin bos. Waduh, istri jadi pelampiasan nih ya. Kadang ya, mungkin seperti itu ya. Ini kita bicara dalam karena saya rasa kekerasan itu bisa di dalam rumah tangga, bisa di luar rumah tangga. Kalau yang kekerasan seksual di luar rumah tangga, misalnya pelecehan itu ya Mbak ya, itu kalau saya lebih apa ya, memang ada yang memang laki-lakinya itu iseng atau apa, tapi mungkin saya agak sedikit berbeda pemahaman saya. Kadang-kadang, mohon maaf, ada perempuan itu juga yang memancing untuk laki-laki itu melakukan pelecehan atau kekerasan. Contohnya apa? Cara kita berpakaian. Ya kan, cara kita berpakaian mengundang, ya kan, misalnya seperti itu karena ya laki-laki juga dari mata turun ke hati. Saya tidak membenarkan pelecehan ataupun KDRT atau perkosaan itu tidak, tapi ada baiknya kita sebagai perempuan, betul, kalau kita tidak mau dilecehkan, tidak mau menjadi objek kekerasan seksual, kita lindungi diri kita dulu dengan berpakaian, bertutur kata, jangan yang memancing. Kadang kan ada ya orang bercanda-bercanda yang ini. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah membentengi diri kita dengan penampilan, ucapan atau apa yang sebenarnya tidak pantas, nah berarti kan itu kesalahan sepenuhnya ada di pihak subjeknya ya, bukan objeknya. Seperti itu kurang lebihnya, Mbak. Ya, artinya memang peranan perempuan itu sangat global ya. Kita harus sementara ini perempuan ini harus menyetarakan dengan laki-laki. Di sisi lain, kita pun juga sebagai controller untuk mendidik anak-anak, ya, sebagai penerus bangsa. Nah, memang ini harus lakukan kerjasama ya, kerjasama terutama dalam rumah tangga, kan gitu. Nah, sekarang masih bicara perempuan nih. Ketika tugas perempuan sangat hebat, sangat luar biasa kalau menurut saya. Artinya pemerintah pun harus memberikan hak kepada perempuan. Nah, kira-kira nih Mbak Flori, hak apa saja sih yang bisa kita terima sebagai warga negara Indonesia nih? Kita bicara Indonesia nih. Kita warga negara Indonesia, selaku kita perempuan, kira-kira menuntut apa sih pada negara kita ini, pada pemerintah ini, yang hak yang bisa kita terima gitu? Ya, itu kembali yang tadi saya sebutkan, mungkin hak yang paling utama ya kalau kita bicara dari dasar ya hak pendidikan yang sama. Dan saya rasa sampai saat ini pemerintah sudah cukup mengakomodir ya, sudah cukup memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan. Saya rasa untuk pendidikan sekarang kita kan tidak ada pembatasan. Ya kan, untuk laki-laki dan perempuan
bebas menempuh pendidikan di perguruan tinggi mana saja, di ini mana saja. Kemudian ketenaga kerjaan. Oke. Memang kita lihat, kalau kita lihat iklan-iklan ya, persyaratan itu memang kadang-kadang masih mencantumkan laki-laki saja atau perempuan saja. Tapi saya rasa itu terkait dengan untuk keamanan perempuan itu sendiri, saya rasa, ya kan, karena memang seperti saya katakan tadi, ada beberapa dalam beberapa hal yang memang kita tidak bisa sama dengan laki-laki. Disitulah perbedaan laki-laki dengan perempuan. Nah, terus hak yang lain saya rasa yang cukup diberikan pemerintah, kesehatan. Dan saya rasa itu juga sudah luar biasa, karena kan ada ya cuti hamil, ya kan? Cuti haid kalau saya tidak salah kan? Itu kan ada. Itu kan berarti kan kita perempuan itu sebenarnya sudah lebih dihargai. Harus ada hak untuk kesehatannya ya. Hak kesehatan. Hak kesehatan. Jadi ya seperti politik lah ya. Ya seperti tadi saya bilang. Dan saya lihat ini memang luar biasa perhatian pemerintah atau siapapun terhadap perempuan. Hanura contohnya. Hanura itu sangat memperhatikan mencoba menampung aspirasi perempuan. Contoh di DPP Hanura, kita ada bidang pemberdayaan perempuan. Luar biasa kan? Kemudian organisasi dalam DPP Hanura, kita punya Sri Kandi Hanura. Nah, itu juga luar biasa. Mantap. Jadi kalau Sri Kandi pasangannya Arjuna ya kayaknya. Kan tidak ada Arjuna Hanura ya. Semua Sri Kandi. Semua Sri Kandi Hanura. Jadi luar biasa lah. Jadi dalam hal ini kita juga harus terima kasih kepada Ketua Umum kita Pak Oso. Terima kasih Pak sudah mengakomodir luar biasa ketum kita ini. Wanita-wanita Hanura, kader-kader Hanura dengan mengadakan Sri Kandi Hanura. Terima kasih Pak Ketum. Luar biasa nih. Nah, nanti untuk masalah masih bicara hak nih ya. Hak undang-undang perlindungan perempuan dan perlindungan anak, perempuan. Ya. Itu gimana tuh menurut pandangan Mbak Flor itu? Kalau saya rasa itu sangat perlu ya. Jadi karena begini, hukum itu karena orang hukum ya. Oh iya. Harus bagi-bagi ilmunya dong. Hukum itu intinya dalam bahasa saya itu untuk mencegah orang melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Karena dia tahu kalau saat dia melakukan hal itu ada sanksi hukum, ya kan? Ada sanksi yang akan dikenakan kepada dia. Atau setelah dia melakukan, sebelum dia mencegah, sebelum dia melakukan dia berpikir dulu, wah kalau saya begini nanti ada. Nah, jadi itu menurut saya sangat perlu undang-undang yang mengatur tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ya kan kita sekarang sudah punya ya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan saya lihat di setiap Polres, kalau saya tidak salah setiap Polres ya, itu kan ada ruang khusus untuk SPK ya kalau saya tidak salah namanya. Pokoknya adalah yang khusus untuk perempuan. Itu saya rasa itu perlu sekali. Dan saya yakin dengan lebih terlindunginya perempuan, ya mungkin kaitannya juga anak ya, secara hukum itu orang akan lebih berhati-hati untuk memperlakukan perempuan tidak sebagaimana mestinya. Seperti saya mencatat pasal-pasal KUHP juga sebetulnya sudah ada pasal-pasal yang menyangkut tentang perempuan. Kalau saya tidak salah tuh contohnya salah satunya pasal 454 KUHP. Kalau saya tidak salah ya mohon maaf karena kan saya tidak hafal ya. Kemudian saya lihat tuh ada peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Itu juga kan tujuannya apa? Untuk memberikan perlindungan secara nyata bagi perempuan dan juga anak. Jadi saya rasa dari tahun ke tahun ya keberadaan perempuan itu makin diakui dan makin terlindungi. Iya, tapi bicara undang-undang, kadang masyarakat itu kita anggap bukan menyepelekan ya, dianggap tidak ada. Dianggap undang-undang itu bagi mereka justru malah dia menantang undang-undang kalau menurut saya atau pasal-pasal. Undang-undang ada untuk dilanggar gitu ya. Itu orang itu betul. Orang Indonesia bukan sih? Sepertinya begitu ya. Peraturan ada untuk dilanggar. Nah, tapi untuk masalah keagamaannya ini perempuan kita bicara tidak hanya sebatas itu ya. Ini terkait untuk mendidik penerus bangsa ini kan tentunya dalam pendidikan religiusnya ini harus lebih diperhatikan kan ya. Betul. Nah, sementara ini kan kalau saya lihat banyak sekali pengaruh-pengaruh negatif, ada yang positif, ada yang negatif dari medsos. Nah, jika kita tidak dipondasi secara agama,
kita sebagai perempuan. Nah, menurut Mbak Flori nih, kira-kira mengantisipasi itu semua, itu bagaimana terkait dengan pendidikan dalam urusan keagamaannya untuk mendidik anak bangsa nih tentunya. Saya rasa agama itu faktor yang utama ya, karena itu merupakan benteng. Dan itu pendidikan agama itu kita tidak bisa berharap dari luar. Ya kita, menurut saya orang tua dulu, dalam hal ini ibu ya, yang harus membentengi anak itu dengan pemahaman tentang agama yang benar, ya, pemahaman agama yang benar. Karena agama itu jadi begini, kalau menurut saya anak itu kan paling bisa kita jaga saat dia di rumah, ya kan? Saat Nah, dia kalau di luar sekolah, gimana tuh? kita kan tidak tahu. Nah, pemahaman agama ya, tentunya kita pemahaman agama yang benar itulah yang akan membantu dia menjaga dirinya sendiri. Tentunya di samping doa kita sebagai orang tua ya. Iya, Kalau iya. mau dipikir kita sebagai orang tua, doa kita kalau diibaratkan nggak amin-amin lah ya buat anak-anak ya. Ada aja doa gitu kan. Jadi pemahaman agama itu yang memang perlu supaya nanti saat itu dia bisa membentengi dirinya sendiri terhadap pengaruh-pengaruh dari luar. Saya rasa Mbak Okta, pengaruh buruk itu bukan cuma medsos. Apa tuh? Teman yang buruk juga bisa Oh iya, membawa pengaruh yang buruk. teman-teman yang toksik ya. Iya, betul. Kita harus Teman-teman yang hindari ya. toksik. Ya, contoh, anak yang tidak merokok. Saya tidak bilang merokok itu nggak baik ya, atau saya tidak bilang merokok itu baik dan tidak bilang itu tidak baik. Itu kembali kepada orangnya. Tapi anak yang tidak merokok, kan sebaiknya kalau anak masih belum bisa mempunyai penghasilan, sebaiknya dia tidak merokok. Karena kalau dia udah punya penghasilan itu terserah dia. Nah, saya banyak mendapati anak yang tidak merokok itu akhirnya merokok karena teman. Contoh, lu nggak ngerokok, banci lo kan gitu. Waduh, gua laki-laki nih dibilang banci, akhirnya ngerokok, akhirnya keterusan. Iya. Itu yang lebih ringan ya Iya. dosisnya. Kalau obat-obatan itu kan juga seperti Iya. itu. Nah, jadi seberapa jauh sih kita sebagai orang tua bisa membentengi anak? Betul. Jangankan yang udah kuliah SMA, yang SD aja. Seberapa jauh di rumah dia anak kita, di luar kan kita nggak bisa. Jadi disitulah pentingnya agama itu kita tanamkan. Agama yang benar ya, tidak membuat dia menjadi fanatik atau apa. Karena dia juga di luar harus bersosialisasi dengan lingkungan dan teman-teman yang heterogen, ya kan? Jadi dia tidak mengeksklusifkan diri, dia bisa membaur. Jadi dia bisa dia bisa menjelaskan agamanya melalui sikapnya, bukan melalui ucapannya. Itu menurut saya. Terus kalau untuk pendidikannya nih, kira-kira menurut Mbak Flori, ini kan terkait tetap pada kita membentukkan penerus bangsa nih ya. Iya. Kita bentuk calon-calon pemimpin di masa akan mendatang. Nah, itu untuk kita memanage dalam urusan pendidikan terhadap anak-anak kita ini bagaimana? Pendidikan itu saya rasa merupakan hal yang penting juga ya. Pemilihan sekolah itu juga hal yang penting. Memang semua sekolah baik, tapi tentunya kan kita melihat lingkungan juga dari sekolah itu. Dan menurut saya yang paling basic itu SD ya. Karena SD itu kan anak itu masih dia memang benar-benar masih boleh diibaratkan kertas kosong ya. Di situ dia memang benar dasar, kalau menurut saya dasar yang ditanamkan di SD itu akan kepake terus. Nanti kan SMP SMA itu dia tinggal pemupukan. Kayak seperti contoh saya ya, mungkin waktu saya untuk anak-anak kalau dibilang secara kuantitas itu mungkin kurang, Mbak. Karena tahu sendiri kalau istri tentara itu kan kami berpindah-pindah. Kemudian kami sering mengumpulkan anggota, dan anak saya itu dari kecil sudah saya ajar mandiri. Anak saya SD dia sudah bisa bikin Indomie sendiri kalau mamanya lagi pertemuan persit gitu ya. Dan mereka tuh, jadi kalau ada apa-apa tuh kadang ya mereka bisa saya latih untuk untuk belajar memanage dirinya sendiri. Tapi memang anak saya 3, Mbak. Memang 3 anak, kelakuannya 3-3 macam-macam. Macam-macam. Iya. Itu antara perpaduan ibu sama bapaknya ya? Iya, jadi ada yang aliran santai gitu ya. Itu anak saya yang kecil, dia aliran santai. Kita selalu takut tiap dia mau kelulusan, ini lulus nggak anak saya ya? Tapi dia selalu penuh kejutan. Jadi begitu. Cerdas berarti. Iya,
Tapi kan kita mungkin saya masih termasuk orang tua tempo dulu ya, pinter kalau belajar gitu kan. Padahal kan anak sekarang Ternyata beda. anak sekarang tidak. Dia Justru selalu kadang audionya yang dia betul, jalan. dia penuh kejutan saat dia mau dari SMP mau ke SMA. Dan kami waktu itu dari Solo mau pindah ke Jakarta. Kuota untuk pindahan dari daerah itu hanya 5%. Anak saya waktu itu dari Solo mau masuk SMA 1 Budi Utomo. Kita udah ketar-ketir 5% itu berarti hanya 14 orang waktu itu. Ternyata dia masuk dan ranking 1. Oke. Setelah mau tamat SMA, saya takut ini anak masuk apa enggak ya, nih kuliah di mana gitu kan. Nanti takut-takut kuliah di mana. Ternyata sekarang dia sudah semester 5 di ITB Teknik Luar Informatika. Dan biasa. itu saya bilang 3 anak macam-macam. Jadi intinya kalau menurut saya anak itu harus kita ajar untuk bisa mandiri. Bisa mengurus dirinya sendiri sebelum dia mengurus orang lain. Karena kalau kita bicara umur, kita tidak tahu umur kita sebagai orang tua itu berapa lama. Jangan sampai anak kita belum bisa mandiri dan waktunya kita sudah tiba gitu. Ya jangan sampai lah Mbak ya. Jangan Semua sampai. target harus tercapai dulu. Betul. Nah, itulah pemirsa, ternyata perempuan itu sangat skup pemikirannya, skup dia yang perempuan itu banyak sekali yang harus dia perhatikan dari kesehatan, gizi, pendidikan, agama, disiplin untuk mendidik anak bangsa hingga menjadi sosok pemimpin. Nah, memang luar biasa Mbak Flori ini Wonder Woman. Wonder Woman nih, Sri Kandi Hanura. Memang harus begitu. Nah, jadi mungkin Mbak Flori diskusi kita mungkin cukup dulu sampai di sini. Terima kasih nih waktunya Mbak Flori ya. Terima kasih juga Mbak Insya Allah nanti Oka. kita harus banyak diskusi lagi nih Dengan di topik kursi yang berbeda. panas dengan topik yang berbeda, Iya. tapi kita tetap temanya perempuan. Perempuan. Nah, jadi bisa kita simpulkan ternyata peranan kita sebagai perempuan sangat sentral dan sangat strategis dalam pemilu 2024 ya. Karena jumlah pemilih perempuan itu lebih dari 50%. Kita gunakan hak kita sebagai warga negara di pemilu ini harus nyata dan real agar tujuan cita-cita bangsa Indonesia tercapai. Nah, sahabat Hanura TV, mari bergabung terutama untuk para kader Hanura, Sri Kandi. Yuk bergabung dengan Sri Kandi Hanura. Oke, sahabat Hanura TV, sampai jumpa lagi di diskusi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.